Bagi masyarakat Jawa khususnya, ramalan Jayabaya merupakan ramalan yang dianggap memiliki akurasi tinggi dalam menerangkan berbagai pertanda perubahan zaman. Ramalan ini sering diagung-agungkan, sebagai memiliki gambaran tentang masa depan secara jelas dan meyakinkan. Jayabaya yang dimaksud dalam jangka Jayabaya, tidak lain adalah Prabu Jayabaya, Raja Kediri, yang dianggap memiliki kemampuan luar biasa dalam meramal masa depan. Akan tetapi, pesan utama yang hendak disampaikan ramalan Jayabaya tentang sosok Prabu Jayabaya, hakikatnya justru tidak mengaitkan sang raja dengan Hinduisme. Dalam serat Praniti Wakya, Prabu Jayabaya digambarkan sebagai seorang yang telah menganut agama Islam. Bahkan dalam versi serat Jayabaya yang lain digambarkan, bahwa keislaman yang paling mendekati praktek Nabi, adalah keislaman Prabu Jayabaya pada masa itu. Yen Islamaka di Nabi, Risang Jayabaya. Jika ingin melihat keislaman yang mendekati ajaran Nabi, orang demikian adalah Sang Jayabaya. Di awal-awal kisah jangka Jayabaya diceritakan, tentang kehebatan Prabu Jayabaya sang penakluk yang tampan dan gagah. Lalu sampai pada kisah tentang kedatangan tamu seorang muslim dari negeri Rum, yang akhirnya menjadi guru Prabu Jayabaya. Berikut ini kisahnya. Artinya, hal tersebut menggembirakan hati sang Prabu Jayabaya. Waktu itu diceritakan, sang Prabu akan kedatangan tamu seorang raja pandita dari Rum, bernama Sultan Maulana. Lengkapnya bernama Ngali Samsuddin, yang mungkin maksudnya adalah Maulana Ali Syamsuddin. Kemudian sang Prabu Jayabaya berguru kepada sang pendeta. Terasa kitab Musarar sudah dipahaminya semua, dan diingat pesannya, bahwa tinggal 3 kali dia menitis. Siapakah Ali Syamsuddin yang dimaksud? Belum ada yang bisa memberi keterangan dengan jelas siapa sebenarnya tokoh ini, kita serahkan saja PR ini kepada ahli sejarah untuk menelitinya. Yang jelas, selanjutnya Sang Maulana memberi sebuah ajaran atau paham sebagai berikut. Esok harinya dijelaskan kepada Sang Prabu Jayabaya, bahwa di dalam tongkat sang guru pendeta yang ditinggalkan di Ka'bah, seorang imam akan menggunakannya untuk berkhutbah. Senjata atau pusaka yang diberi nama Udharati, kelak di kemudian hari ada seorang Maulana yang sejatinya adalah cucu Rasul, pergi ke tanah Jawa membawa pusaka itu. Dengan pusaka itu, dia akan jadi punden atau pengayom Jawa. Ada sebuah kata yang tidak ditemukan arti dan terjemahannya dalam bahasa Jawa Indonesia, yaitu Udharati. Sumber-sumber yang ada, selalu saja tetap ditulis sebagaimana aslinya, atau tidak diterjemahkan. Bagi pemirsa yang tahu artinya dengan benar, yang punya guru dengan sanad sambung tersambung tutur tinular, boleh share di kolom komentar. Sambil menunggu, tak ada salahnya jika kita kira-kira saja menggunakan ilmu utak-atik gatuk, apa makna Udharati yang dimaksud oleh Sang Maulana. Dari sisi bunyi ucapan, Udharati lebih mendekati pada kata Itrati. Dari konteks cerita, sepertinya juga sangat berkaitan. Sebab, yang dimaksud Itrati di sumber-sumber hadits terpercaya, artinya adalah keturunanku, atau anak cucu Rasul, sebagaimana diberitakan oleh sang guru pendeta pada rangkaian kalimat berikutnya, kelak di kemudian hari ada seorang Maulana yang sejatinya adalah cucu Rasul. Dalam hadits Jami At-Tirmidzi nomor 3720 disebutkan, sesungguhnya, aku telah meninggalkan untuk kalian sesuatu, yang sekiranya kalian berpegang teguh kepadanya, niscaya kalian tidak akan tersesat sepeninggalku. Salah satu dari keduanya itu, lebih agung dari yang lain. Yaitu Kitabullah adalah tali yang Allah bentangkan dari langit ke bumi, dan Itrati atau keturunanku dari ahli baitku. Hadits ini juga termuat dalam Musnad Ahmad Jilid 1 halaman 14, 17, 26, dan 59, serta kitab Makrifat wal Tarikh karya Yakub bin Sufyan al-Fasawi dengan sanad yang sahih. Di awal jangka ini saja, sudah mulai terlihat adanya pengaruh ajaran Islam, yakni konsep Itrati, keturunan Rasul, atau Ahlul Bait. Kemudian di bagian selanjutnya, diuraikan kejadian seputar masa-masa pergantian raja-raja Jawa, dari zaman Anderpati atau Kalawisesa dari Pajajaran, sampai zaman Kalabendu dari Pajang Mataram modern, yang oleh sebagian masyarakat Jawa ditafsirkan sebagai zaman kita saat ini. Setiap zaman, mempunyai lambang atau tanda-tandanya masing-masing. Misalnya zaman Kalabendu, yang dilambangkan dengan Tan Kober Paes Sarira, Sinjang Kemben Tan Tinoli. Artinya, tidak sempat mengurusi badan, direpotkan dengan kemben.
Bisa ditafsirkan, kemben sebagai pakaian penutup aurat yang tidak kunjung selesai. Ada juga yang menafsirkannya sebagai tidak sempat mengurusi negara dan rakyat, karena direpotkan dengan berbagai usaha untuk menutupi kekurangannya, yang menunjukkan kepada sosok pemimpin di zaman tersebut. Selain itu, Anda juga bisa tafsirkan sendiri siapa yang dimaksud. Jika ditelisik dari sumber lain, terkait dengan keislaman Prabu Jayabaya dalam serat Praniti Wakya yang menjelaskan, bahwa Raja Kediri tersebut telah berguru kepada Maulana Ngali Samsuddin yang berasal dari negeri Rum. Yang dimaksud dengan tokoh tersebut, adalah Maulana Ali Syamsuddin, seorang sufi yang kemungkinan besar berasal dari Damaskus. Prabu Jayabaya, digambarkan dalam Praniti Wakya sebagai sangat patuh menjalankan ajaran gurunya yang beragama Islam tersebut. Lantas, apakah keislaman Prabu Jayabaya yang hidup dalam atmosfer zaman kehinduan ini dapat dipertanggungjawabkan sebagai informasi yang sahih? Hal ini merupakan persoalan yang sulit diverifikasi kebenarannya. Sebab, tidak terlalu banyak bahan yang dapat digunakan untuk merekonstruksi kehidupan keagamaan pada masa hidup Prabu Jayabaya. Bahkan tidak sedikit yang menggambarkan bahwa sosok Prabu Jayabaya tidak lain hanya sekedar tokoh fiktif belaka. Penulisan beragam versi jangka Jayabaya pun umumnya berasal dari masa belakangan, di mana Islam telah berkembang sebagai ajaran masyarakat. Namun hal ini penting dimengerti, terutama bagi para dai yang berdakwah kepada kaum kebatinan dan kejawen, bahwa klaim mereka tentang jangka Jayabaya merupakan kitab milik kaum kebatinan dan kejawen, adalah salah. Sebab kitab ini sesungguhnya dihasilkan berdasarkan pengaruh ajaran Islam. Terkait keberadaan penganut agama Islam pada masa yang diyakini sebagai zaman Jayabaya, bukan merupakan persoalan yang mustahil. Prabu Jayabaya diyakini hidup pada abad ke-12, pada masa antara tahun 1135 dan 1157 Masehi. Sedangkan pada masa sebelumnya, yaitu era pemerintahan Erlangga abad ke-11 di Leran, sekitar 8 km dari Gresik, telah ditemukan batu nisan dari makam seorang bernama Fatimah binti Maimun bin Hibatullah, yang memberikan informasi bahwa wanita yang diakini beragama Islam tersebut, meninggal pada tanggal 7 Rajab 475 Hijriah, atau tahun 1082 Masehi. Bahkan menurut Profesor Dr. Hamka jauh-jauh hari sebelumnya, dalam catatan Cina, disebutkan bahwa Raja Arab telah mengirimkan duta untuk menyelidiki seorang ratu dari Holing atau Kalingga yang bernama Ratu Shima, yang diyakini telah melaksanakan hukuman had. Raja Arab yang dimaksud adalah Muawiyah bin Abu Sufyan. Karya sastra yang ditulis pada masa yang diperkirakan sebagai era Jayabaya, juga memiliki kecenderungan terpengaruh oleh keberadaan ajaran Islam. Disertasi Dr. Sucipta Wiryo Suparto menyebutkan, bahwa Kakawin Gatut Kacasraya karya Empu Panulo, banyak menggunakan kata-kata dari bahasa Arab. Penggunaan kosakata Arab yang serupa, juga dapat ditemukan dalam serat Bharatayuddha, karya bersama Empu Panulo dan Empu Sedah. Tulisan pujangga yang demikian, tentu tidak mungkin terjadi, kecuali telah terjadi interaksi dengan penganut agama Islam. Hal ini membuktikan, bahwa telah ada komunitas umat Islam di Tanah Jawa pada masa yang diyakini sebagai era Jayabaya. Dengan demikian, dakwah kepada penguasa termasuk kepada Prabu Jayabaya pun, bukan merupakan perihal yang mustahil. Demikian juga tentang keislaman Sang Raja Jayabaya, merupakan persoalan yang sangat mungkin terjadi. Apalagi jangka Jayabaya, seringkali disebut-sebut diturunkan dari sejumlah karya yang lebih tua. Yang menarik lagi, adalah di bagian akhir jangka Jayabaya, di mana dia meramalkan tentang Imam Mahdi yang akan muncul sebelum kiamat, dan datangnya zaman penuh kebaikan dan keadilan, atau Kala Suba. Di mana, datangnya zaman itu, adalah setelah berakhirnya zaman Kala Bendu. Nah, apakah saat ini kita sudah memasuki zaman Kala Bendu? Baiklah, berikut rangkaian bait dari jangka Jayabaya yang menggambarkan saat terjadi Kala Bendu. Tidak ditafsirkan semuanya secara mendetail, hanya diterjemahkan. Karena ini bukan ayat-ayat kitab suci, Anda juga bisa menafsirkannya sendiri dengan persepsi masing-masing, apakah ada kesesuaiannya dengan zaman kita saat ini. Tak sempat mengurusi badan, repot dengan pakaian kemben yang tak kunjung selesai, selanjutnya pada lambang tersebut. Bahwa Maulana Ali Syamsuddin menjelaskan, datangnya zaman Kala Bendu, di Semarang Tembayak. Maka mari sama-sama kalian ketahui tanda-tandanya, yang disebutkan berikut ini.
yaitu ketika pajak orang desa banyak macamnya, ditambah lagi pajaknya selalu naik. Jika panen tidak mengenyangkan, seakan berkurang ditelan bumi. Orang jahat semakin merajalela, banyak yang jadi pengkhianat. Orang besar hatinya jahil, semakin tahun pemerintahan semakin kacau. Hukum dan aturan negara tidak ada yang konsisten. Silih berganti yang memerintah, jauh dari norma keadilan. Yang benar jadi terdakwa, yang bejat-bejat bebas. Yang lurus-lurus tercerabut, setan dan wahyu bercampur aduk, banyak yang lupa kepada Tuhan dan orang tua. Hilang rasa malu kaum perempuan. Mulai ada perang secara tersembunyi, lalu ada tanda-tanda negara pecah. Banyak huru-hara, hujan salah musim, banyak gempa dan gerhana, datangnya silih berganti. Nyawa tak ada harganya. Di bagian selanjutnya, masih banyak diceritakan mengenai tanda-tanda zaman edan ini. Selanjutnya menurut Jangka Jayabaya, setelah zaman kerusakan dan ketidakadilan ini berakhir, maka akan berganti dengan zaman penuh kebaikan dan kegembiraan, atau Kala Subha, yang dipimpin oleh seorang yang suci dan mulia. Menariknya, jika pada zaman-zaman sebelumnya, skala kekuasaan pemimpinannya hanya sebatas lokal saja yaitu hanya Jawa dan Nusantara, di zaman Kala Subha ini, skala kepemimpinannya adalah sejagat atau dunia secara keseluruhan. Kemudian kelak akan ada datangnya si Tunjung Putih Semune Pudak Kasungsang. Di tanah Makkah dia lahir, itulah yang menjadi raja bagi dunia seluruhnya. Bergelar Ratu Amisan, reda semua musibah di bumi. Dari alur cerita Jangka ini, terlihat mulai ada kesamaan dengan petikan hadits tentang Imam Mahdi. Dijelaskan bahwa, lambang zaman ini adalah datangnya Tunjung Putih Semune Pudak Kasungsang. Apa maknanya? Tafsiran yang umum di masyarakat, sebagaimana zaman kala Bendu, itu adalah sosok pemimpinnya juga, yaitu hati yang putih namun masih tersembunyi. Masyarakat lebih mengenalnya sebagai Satrio Piningit, atau menurut Ronggowarsito, ia adalah Satrio Pinandito Sinisihan Wahyu, artinya, pemimpin yang tersembunyi, merupakan pasangan dari kitab suci. Hal ini dengan jelas membuktikan, bahwa agama Islam sebenarnya dengan tangan terbuka telah dianut, atau setidaknya diterima oleh masyarakat Jawa sejak abad 12 Masehi, walau mungkin belum secara utuh. Bahkan rajanya yang terkenal, yakni Prabu Jayabaya sendiri yang merintisnya. Sampai saat ini pun, Jangka Jayabaya masih dipercaya keakuratannya oleh sebagian bangsa Indonesia, bahkan kalangan elit pemburu kekuasaan di negeri ini.